dan lebih larang malah dari sini. Temenan. Tulisannya kayak Pak Agus ya. Mas gede banget iki. Oke. Sautas keris nggih. Jadi keris panjenengan minimal modal 3 keris yang utama. Mantene sing paling apik, bapak-bapak. Saya berharap panjenengan mesti memiliki itu. Minimal 3 berarti. Oh, bapak panjenengan aku titip Pak Tarto boleh. Iya. Tak online ke. Atau mungkin saya atau Pak Warino, beliau Pak Warino itu juga belonjonya bisa online, bisa langsung ke Beringharjo atau mungkin Klewer. Di sana lebih murah. Ini transportnya larang. Itu keris yang seperti itu keris sing ora pati apik bagi Pak Tarto. Oh, pager bagus. Ini Solo. Menurut sampean sing Solo sing ndi? Duh, dhuwure sejen mang. Kembang ya? Ini Solo ya? Ya ora apa-apa. Wong orang atau di sana. Di Solo, di Jogja ya orang. Tapi orang Jogja dan orang Solo memang memiliki kekhasan masing-masing. Ini namanya beskap, disebut beskap. Itu adalah khas Solo. Ini namanya surjan, khas Jogja. Ya orang apa kembali, tapi sekarang kan tahu. Iya. Bedanya di mana? Nah ini lebih panjang, gitu? Ini lebih ini lagi. Belakangnya. Mana yang Jogja? Sudah biasa. Yang hijau. Jog. Yang ini? Solo. Sama-sama koakan. Koakan kalau Solo itu lebih tinggi belakangnya. Tapi ngarepe orang lancip. Nek Jogja ngarepe lancip dan lebih panjang. Lah karena tadi Mas Heri wirone napa? Solo. Kira-kira nek nganggo niki pas to mboten? Angger ora ngerti ya pas. Sing ora ngerti. Karena sekarang panjenengan datang ke sini maka saya beritahu. Nah iki nih Solo. Ini kan Solo. Iya. Kalau yang Jogja yang ininya kelihatan. Iya. Separuh. Maka kalau surjannya ini, maka ininya harus Jogja. Jogja yang Mas Irfan tadi. Irfan. Kalau ini jaritnya, maka yang paling pas menggunakannya adalah beskap. Ini beskap juga. Ini saya jelas, maaf saya sampaikan lagi, ini Jogja ya. Wis dodol Mbak, ayo kita coba Bang. Oh. Punya belakon. ABCD ya. Namanya apa tadi ini? Surjan apa beskap? Beskap. Beskap. Nah, Jogja namanya? Mana nomornya terus ya? 5 mana? Saya ketemu punya 5. Tuh. Mas Mama. Mamat. Ini ada 2 belangkon. Mana yang Menurut cocok? sampean dengan kostum ini mana yang tepat? Ini? Ya, wis ini nurut dikit. Bener ya. Kan sapu jangan sampai ada. Bener ya syukur salah di bener nah. Mana Mas? Itu gue kena iki ya. Aja lah. Aku no kontene gue yo. Hari itu dari daerah. Bener? Ya. Banyak sih betul. Karena ini namanya belangkon gaya Solo. Sesuai dengan beskap, Wiron Jarite yo pas. Ning ingat setelah ini pas semua krisyo bener, selope yo dipikir ke. Selop nggih. Wis priase manten lagone wis priase top nemen. Barang pengantin lanang anjen apa sing lanang, selope kelalen. Sepatu. Manggon sepatu sadar jepit. Ini pernah terjadi. Orang memang ada pakai sepatu pantopel.
Itu kayak ora pas. Sehingga Mas Heri penari takon nyeker, Mas Ijolan. selopet dipinjamkan kepada pengantin. Itu terjadi. Kerisnya rasanya Pak. Ya ini namanya selop sih nyari prias manten yo stoknya sing oke. Ya silakan ojo kanan tapi kanan kiri. 42, 45. Susah ya ho. Bukan sikile cilik siji. Ya wes, yang penting tahu selop lah begitu. Coba. Orang sedengar. Ya, pokoknya ngerti selop kayak gitu. Sehebat apapun, semahal apapun misalnya sandal, karena kostumnya seperti ini jelas tidak tepat. Padahal regane sandal kasarnya 3 juta lah. Kalau selop sih regane 50.000, ya sih pas sing 50. Jadi ngempan papan maksudnya passing kostum itu harus sesuai. Kira-kira begitu ya? Oke. Kemudian ini sudah. Kalau Mas Heri menggunakan ini, yes, ini baik. Baik, papan ini, maka belangkonnya berganti dengan tadi Mas. Anu mana? Mas. Ya. Oke. Oke ini. Wis, luar biasa ya. Nah, misalnya tidak ada cermin, misalnya, bagaimana menggunakan belangkon? Yang dipegang ininya pertama ini, pinggirnya, Jogja ini ya. Kemudian papan ke pas plek, ini tengah-tengah kan ada, luruskan dengan hidung, ininya tengah-tengah. Baru nanti ini tarik ke, kan ini pinggirannya, Ini, pakai irung. Nggih, Pak. Sudah, ini yang ditarik ke belakang. Mesti pas. Walaupun tidak pakai cermin. Kalau orang gagap pas. Orang gagah ya pas. Pas-pas lah. Pun Oke. bukan tan praktek kan jenenge ya, Bu. Murah 200. Ini berangkone gaya Jogja. Ya gampang ditenane. Anggarannya bendol-bendolnya berarti. Walaupun Jogja dan tapi wong Brebes orang ngerti lah. Ini berarti Jogja lah. Birone berarti kalau ini bironya kemana? Bironya Kalau ini, kemana? kalau sorjan, wirone berarti buka nggih, Iya. tidak dirempet nggih. Sampai di sini pun paham nggih? Jelas nggih? Wirone masakan kayak Ya. Jogja. Oke. Langsung. Cukup. Oke. Mbak Masna? Ya. Sarapati Sungu. Kalau Putri tidak banyak karena kalau saya lihat kalau perias biasanya kalau untuk Putri sih sudah paham. Hanya yang mungkin kadang keliru. Sekarang modelnya kalau kostum Putri mesti sih baju gaun itu ya mewah. Itu harus dipertimbangkan kalau menggunakan kostum manten wadon. Kok kemudian ada yang lambang-lambang? Maaf, perias harus punya asisten yang bertugas nyekeli buntute. Ojo perias nganggo gaun sing panjang manten mlaku nyampari snack. Sering. Nggih. Kalau dulu ada yang namanya patah. Patah sudah cilik-cilik nih loh. Patah anak kecil-kecil itu ya. Itu biasanya bertugas nyekeli Gaun. gaun, langkon itu ngarep ngipasi manten. Lain dengan dayang ya. Jadi kalau patah itu anak kecil. Kalau dayang itu sama dengan Putri Ayu, Pagrayu, Domas itu. Karena dayang itu sama saja dengan bidadari. Kalau patah itu anak kecil. Kalau mau pesen iku jenengan merias, memberi kostum pengantin wadon harus apa ya, harus paham gaunnya itu bermasalah apa tidak. Anggur tunggu banget nanti sepanjang itu ya aku ditinggal uang papan saja. Sementing tidak membayar. Begitu Mbak, Mas semuanya. Ini tentang kostum. Wironya apa tuh? Kan sudah jadi. Ini ngebitnya kayak nih. Sini. Tarik. Ison dulu dipaske.
Ini biasanya nek dinggo wis berubah. Nanti toh? Balik, terus dilempit lagi. Ini 14 sampai kecil. Udah dipaske meneh. Terus dibalik lagi. Dilempit lagi. Nah, kisaran seperti ini. Nah, ini baru empat. Nah, ini ditutup mironya. Ya, ternyata aku bagi 3, bagi 4 ya. Ini ke sini, ini ke sini. Maka mironya menjadi aman. Jadi tempe kecil. Jadi ada baik. Kayak gue sepele nih hal lebih. Selamat dan bicara. Ya sudah. Ini jalan tak? Bisa datang. Itu biasanya penjahitan saja nggak apa-apa. Kalau bersekapnya itu karena sakunya di sebelah mana saku? Tahu kan gini. Biasanya kalau bersekap itu ke kanan. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui atau belum tahu. Saya sampaikan Mbak, Mas dan sebagainya. Di Brebes tokoh dukun manten atau perias manten. Ini bedanya dukun manten dengan perias manten. Nek dukun manten itu semua mengetahui, baik riasannya, kostumnya, prosesinya, mantra-mantranya, itu dukun manten biasanya lebih paham. Di Brebes masih ada satu Bu Edi Muammar yang di Gandasuli itu. Yang kedua ada lagi Bu Ida di perumahan PG. Yang ketiga Bu Yanti di Duku Tengah. Yang saya tahu itu. Jadi beliau ini dulu ada Bu Toto sudah almarhum. Sehingga dukun nganten itu ngerti sekabehane. Tapi kalau perias biasanya, maaf, yang didapat, yang dilakukan itu kalau mongso hanya kadang-kadang hanya perias manten toh. Benar dan tidaknya saya lihat kadang-kadang begitu. Mudah-mudahan salah. Jadi sing jawabannya yang penting perias manten waktu nih dok. Cara berbusana, berkostum dan apalagi sampai urutan prosesi adatnya. Apalagi sampai dengan urusan batiniah. Kalau dulu ada namanya mantra atau doa. Jadi beras-beras zaman dahulu itu, maka walaupun bocah orang ayu ini bareng dirias muncul aura. Mengapa? Karena dukun mantennya memiliki kekuatan yang bisa mengantarkan si manten menjadi, walaupun anaknya tidak cantik tapi menjadi auranya sangat memikat. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang lebih hebat karena semua perias mesti APKB. APKB perias gelas sekarang. Apalagi sekarang para pakar-pakar sudah memberikan bagaimana trik teknik merias yang satu. Sing mau ora apik ora ayu bisa dadi ayu. Karena mahirnya seorang perias. Namun demikian Mbak, Mas semuanya, saya hanya berpesan bahwa sekalipun monggo. Bang Apun, saya boleh bertanya, Mas? Boleh sekali. Ngapun tadi Pak. Pertanyaan misalkan kita seorang perias, bagaimana caranya biar menjadi dukun perias? Langkah-langkahnya berikut Pak. Sebelumnya tidak harus selalu menjadi dukun, tidak. Karena istilah dukun itu seolah-olah magic banget ya. Dukun sunat, dukun bayi orang. Kalau sekarang saya boleh mengangkat martabat harfi sekalipun ya, para perias itu sebenarnya lebih pada juru sambugo, juru paes. Itu lebih mengangkat harkatnya daripada dukun manten gitu. Dukun manten ini istilahnya digunakan sebelum Masehi ya.
juru sambuka. Juru sambuka itu artinya adalah orang yang bertugas ngeladeni atau merias membusanani para calon pengantin. Itu bahasa Sanskrit ya. Kalau yang paes ya juru paes namanya. Kostum misalnya juru pangati busana. Juru pangati busana terjadi yang memberikan kostum. Busana itu kostum. Kulo pesen malih Mbak. Sungguh saya mohon dengan hormat dan sangat. Nek jenengan wis madeg dadi perias. Ini mahal. Totalitas jadilah profesi perias. Syukur bagi bisa bersaing dengan manten. Tidak terkecuali dengan Mas Maman dan Mas Ivan, Mas Yudi sekalipun. Saya pernah bersama dengan orang-orang yang di wilayah sana. Perias laki-laki banyak di Solo, Jogja banyak. Tapi dia selaku profesional perias, tatkala perias, kemudian performa dia di hadapan para audien tamu, dia menggunakan kostum. Sekarang orang anggo kaos seperti celana jeans. Yang akan saya sentuh adalah mbak-mbak perias. Nek madeg dadi perias. Kok yo nganggo busana Jawa kebaya. Nyampi. Sanggulan syukur bagi. Engko sing duwe hajat, tuan hajat dan para tamu kesem-kesem karo perias atau dukun manten. Kuwi asane ayu kaya apa? Bagusnya hebat sekali. Bareng metu perias itik nganggo straight, nganggo celana jeans. Loh, ini saya sering melihat. Tegese jenengan orang regani profesi panjenengan. Ini saya pesen gitu. Digoyo monggo, ora digoyo wong jenengan sing lakoni kok. Tapi saya harus menyatakan ada etika yang harus panjenengan gunakan supaya profesi panjenengan harganya juga. Ini saksi nih Mas Heri. Saya di Solo, Jogja juga sering. Tapi kemarin di Brebes baru ada satu. Setelah Bu Edi Muammar, Bu Toto, Bu Ida, Bu Olah, Bu Yanti. Itu tokoh perias manten yang mesti selalu berkostum dengan kostum kebaya. Walaupun sudah zaman berkerudung, beliau tidak menggunakan itu. Kalau dilarangkan saya nggak tahu. Bu Minto mungkin lebih tahu di sana. Jadi tatkala dia profesi sedang menjadi perias atau juru rias, juru paes, dia berkostum dengan kebaya. Akan lebih anggun, lebih menarik dan memiliki aura, dan itu akan membawa perias kepada manten. Saya pernah teman saya di Tonjong namanya Pak Suparno Misan, perias mantennya dari Jogja. Umpama Pak Tarto kuwi weruh wong ayu sering, weruh perias sing ayu nemen yo sering. Tapi selawase urip nembe tau weruh perias sing ayune nomor 1 sampai sekarang dari Jogja. Wis ayu bersanggul, anggun cerita dasare berbusana lengkap. Saya datang langsung tersentuh hatiku, kalau tersedot. Auranya luar biasa. Luar biasa. Ternyata anggunnya itu bukan semata-mata kecantikannya, tapi performa yang dia gunakan. Ditambah bosone halus. Kemudian saya MC-nya, Panoto Sarane, periasnya dari Jogja. Kemudian saya koordinasi. Ya perkenalan, kemudian klarifikasi acara nanti apa saja urut-urutannya. Beliau menyampaikan, "Lu ngapunten kas mangga ada jumatan Mas Panoto kulon dari mawon." Kalau orang yang biasanya atau ideal, mesti saya harus mengikuti dia. Tapi hebatnya beliau tidak. Karena dia berada di sini, dia dari Jogja, maka dia mengikuti adat yang ada di sini. Maka saya sampaikan, ngaten mawon Mbak,
ringesin kados omahe kula tak maksud kalinya Tuan Hajat. Nah ini Tuan Hajat mengendaki seperti apa? Komo kula kosone Mas Alto. Oke, salah. Sehingga di situ saya baru pertama kali memang melihat keanggunan seorang perias guru manten, Pak Manten itu yang luar biasa. Niki dilalah waktu gue wong ki sing biasa berhubung ayu be kedaran apa paling satu. Saya termasuk kedaran dalam arti kedaran apa? Begitu anggunya orang itu mengenakan kostum busana khas. Jika saya bandingkan dengan Ratu Hemas, Ratu Hemas berarti bojone Pramesur ini HB 10 nih. Itu sarser. Pangantene kalah. Wong saumah ngono santamu nisan ora ono sing wani ngalahke. Ternyata aura kostum busana Jawa itu memang luar biasa dahsyatnya. Terus nganggo hijab si model 3 juta sekalipun tetap kalah kalau bersangkut. Nah aku wong Jawa. Ya, ini kalau memungkinkan dan bisa upayakan panjenengan kalau berprofesi sebagai perias, tatkala bertugas sedang perias, ya mungkin di dalam tatkala perias mungkin kostumnya jangan orang sangat kostum apa-apa. Tapi tatkala keluar dari ruangan perias, ya silakan berkostum seperti layaknya. Ya aku mau pesen so hebat-hebat aja nganggo kaos lah melah. Misalkan perias itu kan memang sehari-harinya berhijab katakan ya, berjilbab. Biar tetap ada nuansa atau estetika Jawanya tanpa melepaskan hijab itu teknisnya bagaimana Pak? Atau Niki kulo jawab ada secara normatif maupun secara keyakinan. Secara keyakinan memang saya tidak bisa menghalang-halangi siapapun yang mengenakan hijab. Itu hak privasi masing-masing orang. Tetapi secara normatif, kalau saya menggunakan nganggo berkostum itu yo ngepan papan sih, dimana kita sedang aku tak takut ngerti apa kayak wong pakulinan lagi nggak hijab pakulinan setiap hari tidak lepas dengan hijab. Pada satu saat dia mengikuti di kolam renang, apakah ini tetap dengan hijab? Artinya apa? Kalau saya ini berbicara normatif loh ya, lain dan keyakinan. Ada yang kolam renang mestinya pakai kostum. Nah, kalau saya, loh bagaimana tetap mempertahankan hijabnya? Ya silakan, mau panjang lebih pinter kok. Sing penting bangun, ojo nganggo kaos loh. oh iya. Nah, jadi banyak toh perlu aksesoris yang bisa memunculkan aura jan-jane nganggo hijab ning kepeng muncul aura Jawane kan loh. Panjenengan juga sering menggunakan kostum-kostum hijab yang bernuansa Islamik tapi Jawanisme ada. Oke. Jawaban saya ada 2 hal tadi Mas. Kalau menurut keyakinan itu privasi masing-masing. Tapi kalau secara normatif, nek aku berpendapat wong berkostum kuwi ya kudu ngemban papan maksudnya sesuai dengan kebutuhan di mana dan keadaannya. Tapi nanti sampai Talang atau daerah Tegal Sawi sampai kalau hijab penuh wong. Karena di wilayah sana memang wilayah yang harus berhijab. Tapi nek betul Purwokerto, Banyumas itu hijab ya bukan sesuatu yang luar biasa. Begitu jawaban saya. Monggo yang lain. Monggo Pak Wiku, saya sengaja berikan pancingan pertanyaan sehingga barangkali Pak Wiku punya ya arahnya kok ngobrol. Saya beri break sebentar, silakan masuk ke dalam ruangan saya, Mbak dan sini bisa melihat-lihat kostum jika Bapak, Mas, Mbak, Adik apa mungkin saya begini silakan lihat Untuk penari dan silakan masuk ke dalam. Oke. Tapi kostum kebanyakan adalah kostum-kostum untuk tari karena untuk pentas-pentas
Untuk persiapan manten biasanya tidak ada. Siap.